Halo, selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai transformasi geometri, yaitu khususnya pada materi rotasi atau perputaran ya. Jadi dari pengertiannya dulu, rotasi itu adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik dengan cara memutar titik tersebut sejauh besaran itu sejauh theta dengan pusatnya, yaitu bisa pusatnya titik pusat koordinat yaitu titik 0,0 maupun juga berupa pusatnya sembarang titik ya. Nah, di sini kita tahu kalau misalnya theta atau besar sudutnya itu bernilai positif, maka arah perputarannya adalah berlawanan arah jarum jam. Sebaliknya, apabila tetanya itu negatif, maka arah perputarannya itu searah dengan putaran jarum jam. Nah, sifatnya rotasi yaitu bangun atau objek yang dirotasikan itu tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran ya. Nah, rotasi yang kita bahas yaitu rotasi titik dan rotasi garis. Nah, rotasi titik dulu. Jadi, rotasinya itu dengan pusat O yaitu 0,0 dirotasikan 90 derajat, berarti positif 90 derajat, berarti dia berlawanan arah jarum jam, sudutnya 90 derajat. Kemudian pusat O dengan min 90 derajat, berarti dia searah jarum jam dengan besar sudut 90 derajat. Kemudian dengan pusat O positif 190 derajat, artinya dia berlawanan arah jarum jam dengan besar sudut 180 derajat. Dan yang terakhir yang keempat ini theta, jadi bisa besar sudutnya itu bebas lain dari yang diketahui 3 tadi, misalnya 45 derajat, 30 derajat, jadi kalian menggunakan matriksnya ya. Sedangkan kalau dengan 90 derajat atau min 90 derajat atau 180 derajat bisa langsung kalian gunakan rumus bayangannya. Nah, bagaimana dengan rotasi dengan pusat titik di pusatnya di P atau A, B? Jadi menggunakan rumus yang ini. Jadi X aksen Y aksen sama dengan cos X min sin X sin cos theta min sin theta cos theta dikalikan dengan X min A Y min B ditambah dengan AB. Sekarang kita contoh yang pertama dulu ya. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat A-nya itu 1,1, B-nya 2,-1, C-nya 1,3. Tentukan bayangan dari segitiga ABC apabila dirotasikan dengan yang pertama dulu dengan rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0. Berarti kalian menggunakan rumus apa? Min Y, X. Langsung aja kalian, berarti di sini posisi ini sini X, di sini Y. Langsung kita ganti aja min Y, X, jadilah min Y-nya lo min 1, X-nya 1. Sedangkan yang bagian B-nya itu min Y, X. Jadi min dalam kurung min 1 dan 2. Jadinya 1 dan 2. Sedangkan yang C aksen yaitu min Y, X. Jadi sini jadinya min 3, 1. Bisa ya. Perhatikan pada gambar berikut. Di sini gambar aslinya itu koordinatnya yang ini ya, bangun aslinya. Nah, kemudian dirotasikan positif 90 derajat. Nah, di sini rotasinya itu positif 90 derajat. Berarti dia berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan. Otomatis jarum jam. Oke, jadi perputarannya itu ke kiri. Nah, terlihat kan pada bangunnya ini, jadi berputar ke kiri berlawanan arah jarum jam dengan pusatnya adalah titik 0,0 atau O ya. Seperti itu ya penjelasannya. Lanjut kita yang bagian B. Dia dirotasikan dengan sudutnya itu min 90 derajat dengan pusat O yaitu 0,0 juga. Ingat rumusnya apa? Rumusnya itu adalah Y, min X ya. Jadi di sini posisi XY-nya sini posisi XY, jadi rumusnya adalah Y, min X, berarti Y-nya Y, min X min 1. Kemudian di sini juga Y, min X, jadinya Y min 1, min X min 2 ya. Kemudian Y, min X, Y-nya 3, min X, berarti min 1. Diperolehlah kalau kita gambar di dalam diagram kartesius di sini rotasinya itu adalah min 90 derajat. Tadi ingat ya, kalau min 90 derajat berarti dia perputarannya itu searah jarum jam ke kanan ya.
Otomatis di sini dia perputarannya ke kanan, jadi bayangannya ini dihasilkan, nah seperti itu bayangannya. Bayangannya perputarannya 90 derajat searah jarum jam. Nah, bagaimana kalau rotasi 180 derajat? Rumusnya adalah min X, min Y ya. Jadinya min 1, min 1. Min X, min Y jadinya min 2, min kali min 1 hasilnya min 2, 1. Min X, min Y berarti min 1, min 3. Oke, jadi di sini perputarannya dia positif 180 derajat. Nah, perputarannya 180 derajat ke arah kiri atau dia perputarannya itu berlawanan arah jarum jam ya. Bagaimana kalau rotasi negatif 180 derajat? Sama saja hasilnya ya, karena dia hasilnya sama. Jadi rotasi plus 180 sama dengan rotasi min 180 derajat ya. Coba aja kalian hitung. Kalian gambar putar pakai jangka dan juga busur, coba lihat ya. Oke, kita lanjut sekarang yang bagian D, rotasi dengan pusatnya 5,1 sekarang. Ingat rumusnya ya. Rumusnya itu kalian harus hitung dulu dengan menggunakan rumus yang tadi diketahui, yaitu rumus yang ini. Jadi di sini kita butuh bantuan tabel trigonometri ya. Tabel trigonometri. Pasti kelas 10 sudah pernah belajar kan? Nah, sekarang kita masukkan ke rumus ini. Karena di sini tadi soalnya adalah dia diputar berlawanan arah jarum jam dengan besar sudut plus 90 derajat. Berarti cosnya si theta ini kita ganti dengan 90 derajat. Ya. 90 derajat, ini min 90 derajat, ini jadinya sin 90 derajat, yang ini cos 90 derajat. X min A, jadi X-nya di sini kita hitung dulu yang koordinat A-nya. Jadi sini X, di sini Y. Jadinya 1 min A, A-nya 5, karena titik pusat tadi 5,1. Nah, sekarang tinggal dihitung aja. Hasilnya nanti ketemunya di sini adalah cos 90 adalah 1, kemudian sin 90 adalah cos 90 adalah 0, sin 90 adalah 1. Kita ganti cos 90 dengan 0, min 1, kemudian 1, 0. Oke, bisa? Lanjut, sekarang kita bagaimana cara menghitung ini? Diperoleh bagaimana? Kita hitung yang ini. Ingat ya, perkalian matriks. Saya hitung di sini, jadinya 0, min 1, 1, 0. Kita kalikan dengan min 4, 0. Perkaliannya masih ingat ya. 0 kali min 4, 0 ditambah min 1 kali 0, 0 juga. Bawahnya 1 kali min 4, hasilnya min 4 ditambah 0 kali 0, 0. Jadi hasilnya di sini adalah 0 dan min 4. Maka di sini hasilnya adalah 0 dan min 4. Ya, nanti hasilnya 0 tambah 5 hasilnya 5, min 4 tambah 1 hasilnya 3. Lakukan cara yang sama terhadap titik B dan titik C. Nanti diperoleh B aksennya adalah 7, min 2 dan C aksennya nanti diperoleh di bagian bawahnya adalah 5,1 ya. Sekarang kita lihat pada gambar. Jadi di sini gambarnya itu dia dirotasikan dengan titik pusatnya adalah 5,1. Jadi pusatnya itu di huruf D itu. Dia diputar berlawanan arah jarum jam. Berarti diputar ke kiri sehingga diperoleh bayangannya di bagian bawah itu. Oke. Nah, itu yang untuk bagian D. Sekarang kita lanjut ke rotasi garis. Sama cara menghitungnya seperti translasi dan juga translasi kemarin ya. Jadi di sini kita tentukan dulu, soalnya adalah diketahui garis K yaitu 2Y sama dengan 3X plus 6. Tentukan bayangan garis K oleh rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0. Berarti rotasinya itu berlawanan arah jarum jam, sudutnya itu 90 derajat. Ingat rumusnya apa? Lihat di rumus tadi, yaitu koordinatnya adalah min Y, X ya. Ini ingat dia lihat rumusnya ya. Ini lihat rumus.
Kemudian kita ambil matriks yang bagian baris pertama itu x aksen sama dengan min y. Jadi min x aksen sama dengan y. Kemudian matriks bagian bawahnya ini, yang ini yaitu y aksen sama dengan x. Berarti y aksen sama dengan x. Kemudian kita substitusikan ke soal. Ini adalah soal ya. Itu adalah soal. Jadi si y itu kita ganti apa? Si y kita ganti dengan min x aksen, dan si x kita ganti dengan y aksen. 2 dalam kurung min x aksen sama dengan 3 dalam kurung y aksen plus 6. Sehingga kali distributif min 2x aksen sama dengan 3y aksen tambah 6. Jadi persamaan bayangan garis adalah min 2x plus 3x min 2x sama dengan 3y plus 6. Bisa ya? Oke, silakan dicoba dulu untuk bagian rotasinya ya. Selamat mencoba. Halo, selamat pagi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai dilatasi. Dilatasi itu merupakan transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor skala atau faktor pengali tertentu dan pusat dilatasi tertentu. Jadi dilatasi itu bisa disederhanakan, yaitu pengertiannya itu bisa perbesaran atau perkecilan tergantung nanti faktor skalanya. Sifat dilatasi itu yaitu bangun atau objek yang kita dilatasikan, kita perbesar atau perkecil itu mengalami perubahan ukurannya. Kemudian dilatasi itu kita bahas menjadi 2, yaitu dilatasi titik dan dilatasi garis. Nah, dilatasi titik itu ada 2 lagi, dilatasi dengan pusat pada titik 0,0, dan yang kedua dilatasi dengan pusat pada titik tertentu, yaitu misalkan pada titik A, B. Nah, sekarang kita coba dulu untuk dilatasi pada titik 0,0 ya. Dia menggunakan rumus yaitu x aksen y aksen sama dengan k dalam kurung xy. Contohnya begini. Diketahui segitiga ABC dengan koordinatnya A-nya itu 1,1, B-nya 2,-1, C-nya 1,3. Tentukan bayangan dari segitiga tersebut apabila yang A itu dilatasikan dengan pusat dilatasinya 0,0 dan faktor skala 3. Jadi kalian ingat dulu rumusnya tadi apa? Rumusnya apabila dia dilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala 3, rumusnya itu yang lebih simpel ya. X aksen sama dengan k dalam kurung xy. Jadi tinggal dikalikan saja setiap koordinat dengan faktor skalanya. Contohnya yang bagian A aksen. Berarti 3 dalam kurung xy yaitu sama dengan 3 dalam kurung 1,1 karena koordinat si A itu 1,1. Hasilnya kita kalikan 3 kali 1 hasilnya 3 dan 3 kali 1 hasilnya 3. Jadi A aksennya adalah 3,3 ya. Yang bagian B 3 dalam kurung 2 min 1 nanti hasilnya 6, min 3. Kemudian yang bagian C itu 3 dalam kurung 1, 3 nanti hasilnya 3,9. Jadi koordinat bayangannya adalah 3,3, 6, min 3 dan 3,9. Kita lihat di gambar di sini bayangan hasil dilatasinya yang ini ya. Bayangan hasil dilatasi. Nah, dia diperbesar ya karena faktor skalanya 3, dia diperbesar. Kalau misalnya faktornya skalanya setengah, nanti dia diperkecil yaitu setengah. Sedangkan kalau faktor skalanya min 3 dia diperbesar, tapi arahnya itu kebalikannya ya, nanti arahnya itu berlawanan. Nah, contohnya dari sini, titik pusatnya itu adalah titik O, yaitu titik O ini adalah pusat dilatasinya ya, pusat dilatasi. Jadi dari sini jaraknya dia diperbesar 3 kali lipat. Dari O ke titik A itu kan 1 kali. Nah, O ke A aksen itu adalah 3 kali lipat. O ke B itu 1 kali dan O ke B aksen adalah 3 kali lipat. Itu yang dimaksud dia diperbesar dengan faktor skala 3 ya. Bisa? Kita lanjut bagian B. Nah, bagian B ini dilatasikan dengan pusatnya, yaitu pusat dilatasinya berbeda. Jadi sembarang titik ya, titiknya 5,4 dan faktor skalanya 2. Kita gunakan rumus. Nah, kita coba yang bagian A dulu. Ingat rumusnya, kita tulis dulu, biasakan menulis rumus. Jadi di sini rumusnya kita tulis. Kita ganti si XY itu dengan 1,1 karena kita menghitung yang bagian A. Si K kita ganti dengan faktor skala yaitu 2.
2 dalam kurung 1 ditambah 1 min K 1 min 2 dalam kurung 5 4 karena titik pusatnya adalah 5,4. Lanjut, 2 kali 1 2, kemudian 2 kali 1 2, 1 min 2 itu hasilnya min 1, ini 54 nya tetap ya. Ini 2 nya kita tulis lagi, ini kita kalikan min 1-nya, perkalian matriks yaitu min 5 dan min 4. Tinggal kita jumlahkan aja yang ini dengan tambah yang ini, hasilnya min 3 min 2. Jadi koordinat bayangan dari A aksen yaitu min 3 min 2 ya. Lakukan hal yang sama dengan pada titik B aksen dan C aksen sehingga diperoleh seperti ini ya. Sekarang kita lihat di sini adalah pusat dari dilatasinya ya, titik D itu. Titik D tadi pusat dilatasinya berapa? 5,4. Inilah pusat dilatasi. Nah, kemudian di sini kita lihat, di sini adalah bayangannya yang dihasilkan ya, bayangan yang dihasilkan. Tadi berapa faktor skalanya? Faktor skalanya itu kita cek 2 kali ya. Jadi di sini 1, kemudian dari C ke C, dari titik pusat ke C itu 1 kali. Sedangkan dari titik pusat ke C aksen itu adalah 2 kali lipat. Karena faktor skalanya tadi adalah 2. Coba kita cek lagi sekarang. Kemudian D ke B itu adalah 1 kali. Sedangkan D ke B aksen itu adalah 2 kali. Karena tadi faktor skalanya adalah 2. Ya, bisa ya. Kita lanjut ke bagian